Hai, mari kita bahas nanoteknologi dan masa depan. Apa yang membuat saya berpikir bahwa nanoteknologi itu adalah terobosan terbesar di masa depan? Banyak yang mengira bahwa nanoteknologi itu hanyalah fiksi di dalam sebuah film, tapi salah. Nanoteknologi sebenarnya ada di dunia nyata. Ada yang pernah lihat nggak bentuk awal dari komputer? Yap, itu adalah ENIAC, komputer pertama yang dibangun di era Perang Dunia Kedua, dengan besar yang hampir sama dengan satu ruangan dan tidak portable yang memerlukan banyak orang untuk pengoperasiannya. Komputer ini sangatlah ribet. Setelah beberapa tahun ke depannya, akhirnya muncul dua orang dengan inovasi ide brilian, yaitu Steve Jobs dan Bill Gates. Great machine. It's a step forward in terms of the way it uses graphics and the speed. And this is a machine that a lot of people are going to be able to afford. That's a very, very useful machine. Amplifies a certain intellectual ability that man has, and I think that after this process has come to maturity, the effects that it's going to have on society are actually going to far outstrip even those that the petrochemical revolution has had. Yang memperkenalkan kita dengan PC atau personal computer, sebuah ide brilian yang besar, yang membuat kita bisa menaruh komputer yang ukurannya sebesar ruangan menjadi lebih kecil dan dapat kita taruh di atas meja kita. Ini adalah ide brilian yang terus-menerus melahirkan inovasi-inovasi ke depannya, seperti lahirnya laptop yang bisa kita bawa kemana-mana. Dan bahkan lebih gilanya, hadirlah handphone, sebuah benda kecil yang bahkan masuk di saku kita, yang dapat mengirimkan informasi lebih cepat. Kita semua pasti pernah berpikir, mengapa teknologi yang kita pegang semakin lama semakin mengecil? Ini semua dikarenakan transistor atau komponen utama yang ada di dalam gadget kita itu semakin mengecil setiap tahunnya. Dari awalnya transistor yang berupa tabung, sampai ditemukannya teknologi-teknologi yang baru yang sampai ditemukan semikonduktor, sebuah teknologi yang membuat transistor lebih kecil daripada jari jempol kita. Di dalamnya terdapat ribuan miliaran transistor yang berukuran lebih tipis daripada rambut kita, sehingga chip prosesor di handphone kita atau smartphone kita itu dapat menampung ribuan sampai jutaan transistor di dalamnya. Menurut Gordon Moore, salah satu pendiri dari Intel, di tahun 1995, dia pernah memprediksi bahwa ukuran dari transistor akan terus mengecil 2 kalinya ukurannya. Dan tahu nggak bahwa ukuran transistor sekarang itu hanya 5 nanometer atau hampir mirip dengan ukuran DNA kita. Dan perlu dicatat bahwa ukuran nanometer bukanlah ukuran sembarangan. 1 nanometer adalah 1 meter dibagi 1 miliar. Jika kita ingin membandingkan 1 nanometer dengan 1 meter, itu sama saja kita membandingkan satu planet, yaitu planet bumi, dengan satu buah kelereng. Untuk membayangkan lebih dalam lagi, ukuran rambut kita itu adalah 100.000 nanometer. Jika kita membagi 100.000 nanometer dengan 1 nanometer, itu tidak hanya dibagi 7, tapi dibagi 100.000 nanometer lagi. Nanopartikel adalah istilah dalam nanoteknologi untuk material yang telah dipecah menjadi partikel-partikel halus berukuran nanometer. Biasanya ukurannya antara 1 sampai 100 nanometer. Karena dalam batas ukuran inilah sebuah material memiliki sifat khusus, tergantung dari bentuk dan ukuran dari nanopartikelnya. Salah satu sifatnya yang menarik adalah self-assembly, kemampuan nanopartikel untuk berorganisasi membentuk formasi tertentu. Seperti yang dicontohkan di Rice University, mereka menunjukkan nanopartikel karbon yang bisa bergabung membentuk jaringan kabel, sehingga nanopartikel ini bisa menyalakan lampu. Dengan alasan itu membuat para peneliti yakin bahwa bisa membuat sebuah robot dalam ukuran nanometer atau yang biasa mereka sebut dengan nanobot. Dan lebih gilanya lagi, sudah ada perlombaan nanocar, yang dimana perlombaan ini berskala internasional, layaknya Formula One. Dengan terus berkembangnya nanoteknologi, semakin banyak kemungkinan yang terbuka.
Dimana bisa jadi di masa depan kita lewat gadget kita tidak hanya bisa sekedar mengirimkan data, tapi kita juga dapat mengirimkan objek fisik lewat satu hentikan jari tanpa harus menunggu lama. Atau bahkan yang lebih gilanya lagi, mungkin kita bisa membuat sebuah pakaian yang dapat menyesuaikan dengan tubuhnya kita atau kemauannya kita dengan hanya menghentikan jari, tanpa harus menjahit, tanpa harus menggunakan kain. Atau bahkan kita dapat membuat sebuah rumah hanya dalam waktu semalam dengan nanoteknologi. Semua itu memang terdengar mustahil, tapi dengan nanoteknologi semua itu tidaklah mustahil.